Selamat siang Pak Yudi, gimana kabarnya hari ini Bapak? Selamat siang juga Bu Eli. Alhamdulillah hari ini baik-baik saja. Senang sekali saya mendengarnya. Kemarin percakapan sebelumnya yang pernah kita bahas sepertinya ada yang ingin Bapak sampaikan kepada saya gitu ya. Apa ini Bapak yang mungkin bisa dibicarakan? Jadi begini Bu Eli, akhir-akhir ini saya merasakan kalau kondisi di kelas saya itu serasa membosankan Bu. Murid-murid saya itu sepertinya kurang aktif dalam pembelajaran. Kemudian yang saya tangkap dari itu sepertinya minat belajar mereka itu mulai turun Bu. Oh begitu, jadi Bapak merasakan itu. Jadi Bapak di kelas Bapak itu serasa membosankan dan murid kurang aktif dalam pembelajaran yang berakibat minat mereka turun. Begitu ya Pak? Betul begitu Pak Yud? Iya betul, itu yang saya rasakan. Baik, saya mengerti Bapak. Dari percakapan kita nantinya apa yang ingin Bapak dapatkan? Kemudian hasil yang ingin Bapak bawa pulang apa ya? Jadi begini Bu, saya menginginkan murid itu aktif dalam mengikuti pembelajaran. Saya ingin mereka bersemangat dalam kegiatan di kelas, dan saya ingin mereka juga termotivasi untuk meningkatkan belajarnya sehingga prestasinya mereka tidak mengerjakan gitu. Baik, terus yang membuat Bapak menilai bahwa murid Bapak di kelas itu kurang berminat dalam pembelajaran seperti apa Bapak? Jadi begini Bu, jadi saya menilai mereka itu selain dari keaktifan juga dari nilai akademik mereka Bu. Saya melihat kok dalam beberapa minggu terakhir ini nilai mereka terus merosot Bu. Jadi Bapak menilai minat belajar murid-murid Bapak turun dan nilai akademiknya juga begitu ya Pak? Iya Bu, betul. Iya ya. Saya paham situasinya, situasi yang Bapak rasakan. Tantangan dalam meningkatkan minat belajar murid itu memang seringkali dialami kita sebagai seorang pendidik. Kadang murid merasa jenuh dengan aktivitas mereka sehari-hari yang selalu monoton begitu Bapak. Iya. Pembahasannya ini sangat menarik sebenarnya, sangat-sangat luar biasa. Mari kita bahas lebih lanjut Bapak. Jadi begini, menurut Bapak, kondisi kelas yang ideal itu mungkin bisa digambarkan seperti apa? Jadi begini Bu ya, menurut saya kondisi kelas yang ideal itu yang menyenangkan, ketika murid aktif dan semangat dalam menerima pembelajaran dari saya, terus kemudian ada komunikasi serta kolaborasi di dalamnya, sehingga kelas itu terasa hidup Bu. Kemudian saya membayangkan saat memberikan materi,
murid itu dapat cepat dan tanggap, cepat mengerti gitu. Dan ketika guru memberikan pertanyaan, ada respon yang baik dari murid, ada kerjasama di dalamnya dengan murid. Seperti itu. Tadi harus terasa hidup begitu. Kelas yang terasa hidup itu adalah kelas yang menyenangkan gitu. Hanya ada umpan balik antara guru dan murid di dalamnya. Mungkin ada pendapat yang lain atau bagaimana Bapak? Kalau menurut saya iya sih Bu ya. Menurut saya itu kelas yang terasa hidup itu yang apa ya? Ada komunikasi dua arah gitu antara guru dan murid, terus kemudian ada kolaborasi, kemudian apa ya? Guru itu dapat menyampaikan materi itu dengan enak, nyaman, terus siswa itu dapat responnya dengan baik gitu Bu. Jadi ketika saya memberikan pertanyaan mantik atau tugas ya, jadi siswa itu dapat menyampaikan, memberikan jawaban yang baik. Oke, itu gambaran yang sangat luar biasa Pak Yudi, gambaran yang sangat bagus. Menurut Bapak, kelas yang ideal itu adalah kelas yang menyenangkan dan semua siswa aktif gitu ya dalam setiap pembelajaran yang Bapak berikan, serta adanya komunikasi yang aktif antara guru dan murid. Begitu ya Bapak? Kemudian komunikasi itu kan juga harus dua arah. Begitu ya Pak Yudi? Iya Bu, betul. Menurut Pak Yudi, faktor yang mempengaruhi minat belajar murid kenapa menurun? Apa saja Bapak? Bagaimana? Apa Bu ya? Mungkin saya ini kurang apa ya? Kurang bervariasi lah. Dalam dalam apa ya? Dalam memberikan materi atau model pembelajaran gitu. Jadi menurut Bapak, minat belajar murid itu menurun karena kurangnya memberikan pembelajaran yang bervariasi. Sebelumnya, Bapak pernah mencoba metode pembelajaran yang berbeda? Karena sih Bu, saya pernah mencoba kelas yang apa ya, yang interaktif seperti diskusi kelompok, kemudian mempresentasikannya di depan kelas gitu. Terus apa ya, saya juga pernah mencoba permainan edukasi, contohnya apa ya, seperti tebak-tebakan gambar lah istilahnya, yang sesuai dengan materi pelajaran yang saya pelajari waktu itu gitu. Oh, jadi Bapak sudah pernah mencoba kelas yang interaktif dan permainan edukasi. Iya Bu, betul Bu. Lalu bagaimana hasilnya Pak Yudi? Apa ya Bu ya? Dari beberapa siswa itu masih terlihat kurang antusias Bu. Gitu. Begitu ya. Jadi Iya, bisa ditarik kesimpulan bahwa hasilnya kurang memuaskan begitu ya Bapak? iya, iya, Karena menurut Bapak masih terdapat sebagian siswa yang masih tidak aktif di dalam kelas. iya Bu, betul. Menurut saya memang begitu. Lalu bagaimana perasaan Bapak setelah melihat kondisi seperti itu? Tentunya Bu ya, sebagai seorang pendidik yang sudah belasan tahun lah saya mengajar gitu. Saya ini merasa gagal lah Bu menjadi seorang guru ketika menghadapi murid seperti itu. Dan saya juga merasa apa ya, pembelajaran yang saya berikan itu kayaknya seperti tidak apa ya, tidak aktif ya, tidak masuk lah kepada murid saya gitu Bu. Padahal saya ingin pembelajaran yang saya berikan itu menyenangkan lah istilahnya begitu. Oke, jadi Bapak merasa gagal menjadi seorang pendidik begitu. Iya, Ketika melihat murid Bapak sebagian tidak aktif dalam pembelajaran, begitu ya Bapak? iya Bu. Kalau menurut saya, wajar sih Bapak ya, Bapak sebagai seorang pendidik mempunyai perasaan seperti itu. Tentunya Bapak tidak akan menyerah dong dengan kondisi seperti itu dan untuk mengatasi masalah tersebut, ya kan Pak Yud? Ya tentu saja Bu, tidak Bu. Nah, makanya apa, saya juga melakukan diskusi ini, percakapan ini juga apa ya, bagian dari proses saya untuk berusaha mengatasi tantangan dan kendala yang ada gitu.
Bagus, sangat luar biasa. Saya kagum dan apresiasi dengan pernyataan Bapak. Ada kepikiran ide lain untuk dicoba, Bapak? Jadi begini, Bu. Saya itu ingin mencoba apa ya, Bu ya, mencoba menyesuaikan gaya belajar murid saya gitu. Bagus, bagus itu. Kalau Bapak ingin menerapkan pembelajaran sesuai gaya belajar murid, seumpama nih seandainya jika diberikan nilai interval antara 1 sampai 10, di mana level murid Bapak berada? Kalau melihat kondisinya sekarang ini mungkin apa ya, Bu ya, levelnya masih berada di angka 5, Bu. Oh, begitu. Melihat kondisi belajar murid Bapak sekarang, Bapak memberi level 5. Iya, Lalu target yang Bapak inginkan di level berapa untuk mengkondisikan minat belajar murid Bapak? saya tidak mau mulu-mulu, Bu ya. Saya cuma lebih ingin meningkatkan sedikit lah. Mungkin di angka 7 itu sudah ideal, Bu, menurut saya. Misalkan di angka 9 gitu, apa sudah diwujudkan Bapak? Sepertinya sulit, Bu, dan perlu usaha yang lebih ekstra. Gitu, Bapak harus yakin gitu ya. Lalu dari percakapan kita sejauh ini, apa yang dapat Bapak lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Maksud saya langkah apa yang Bapak ingin lakukan untuk meningkatkan minat belajar murid Bapak? Iya, iya, iya. Ada sih, Bu, saya beberapa ide dari saya untuk mengatasi masalah tersebut. Coba mungkin bisa diceritakan Bapak? Saya berpikir apa ya, untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Jadi model pembelajaran yang saya inginkan itu bukan hanya ceramah saja yang seperti biasa saya lakukan. Jadi saya akan apa ya, saya ingin membuat alat peraga yang lebih bervariasi, Bu, gitu. Intinya apa ya, model pembelajaran itu bervariasi yang menampilkan video pembelajaran yang lebih dapat dinikmati murid, kemudian lebih tertarik untuk melihatnya. Kemudian saya ingin menggunakan apa ya, role play gitu agar murid merasa senang, kemudian bermain peran lah agar murid saya itu lebih memahami pembelajaran gitu, Bu. Bagus itu Bapak. Jadi Bapak ingin mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas dengan menggunakan berbagai media pembelajaran. Iya, Bu. Kemudian selain itu Bapak? Saya juga ingin memasukkan teknologi, Bu, di dalam pembelajaran saya. Maksudnya begini, seperti yang Ibu ketahui juga kan, di zaman sekarang ini murid itu sudah terbiasa menggunakan gadget, Bu. Jadi saya ingin menggunakan kesempatan itu untuk apa ya, membuat kuisis sehingga anak itu terasa tertarik untuk mempelajarinya gitu, Bu. Begitu. Itu sudah pemikiran dan apa ya, dan ide yang bagus Bapak gitu. Jadi Bapak ingin menggunakan kuisis dalam pembelajarannya. Terus mungkin ada lagi yang ingin Bapak lakukan? Iya, Bu. Saya juga berpikir apa ya, Bu ya, berpikir lebih gitu. Mungkin ada beberapa langkah yang akan saya lakukan. Saya ingin melakukan pendampingan individu, Bu, kepada murid saya yang memang kurang memahami materi saya di kelas. Saya ingin menggunakan waktu itu di sela-sela istirahat atau pada saat jam pelajaran berakhir. Kemudian apa ya, saya ingin berkolaborasi, Bu, dengan teman sejawat yang lebih senior lah. Nantinya dapat saya ambil pelajarannya karena apa ya, saya yakin pengalaman beliau yang senior itu lebih dari saya gitu. Mungkin ada masalah yang sama nanti dapat saya ambil apa pelajarannya gitu. Dan yang terakhir itu saya ingin aktif, Bu, berkomunikasi dengan orang tua murid maksudnya. Karena tidak menutup kemungkinan ya, Bu, ya. Ketika minat belajar murid itu menurun, itu ada masalah lah di rumah gitu. Jadi saya ingin tahu itu.
Uh, luar biasa, Bapak sudah memikirkan langkah-langkah sampai sejauh ini ya. Saya apresiasi banget dengan Bapak. Jadi Bapak sudah bisa merancang pembelajaran berdiferensiasi juga, langkah-langkahnya seperti penggunaan IT dalam pembelajaran, pendampingan individu, kolaborasi dengan teman sejawat, bahkan dengan komunikasi dengan orang tua. Iya Bu, iya Bu. Nah, kemudian dari ide barusan yang Bapak paparkan, ada yang bisa membantu Bapak? Saya kepikiran Ibu Hanun Bu, karena beliau kan memang guru senior di sekolah saya ya. Kemudian pengalaman beliau juga banyak dalam hal permasalahan murid itu. Bagus itu Bapak, saya setuju. Kapan mulai dilakukan rencana ini? Mungkin saya akan melakukannya dalam minggu-minggu ini Bu. Oh, jadi dalam 1 minggu ini ya? Iya. Nah, dari percakapan kita ini apa yang sudah Bapak dapatkan? Di awal Bu, saya belum tahu bagaimana cara untuk mengatasi permasalahan saya ini. Kemudian setelah berdiskusi, berdialog dengan Ibu, jadi saya sekarang lebih tahu tindakan apa yang akan saya lakukan. Gitu Bu. Oh, gitu. Kemudian jadi yang Bapak sampaikan seperti itu. Terus target untuk menyelesaikannya kapan Bapak? Apa ya Bu? Mungkin dalam 2 minggu ke depan ya Bu ya. Gimana? Jadi kita baru tahu dalam 2 minggu ke depan ya program prosesnya atau peningkatan minat belajarnya, begitu Bapak? Iya. Oke, jadi 2 minggu lagi kita ketemu ya? Ya Bu ya mungkin ya. Nanti apa ya? Nanti kita janjian lagi Bu ya. Mungkin nanti 2 minggu depan saya akan ceritakan bagaimana hasilnya gitu. Baik Bapak, terima kasih untuk diskusi hari ini. Saya yakin pendekatan baru yang Bapak sampaikan tadi bisa membantu anak-anak dalam meningkatkan belajarnya yang menurun akan menjadi lebih bersemangat untuk belajar. Iya Ibu, terima kasih juga atas waktunya dan juga sharingnya. Semoga dapat saya gitu. Iya, sama-sama Bapak. Terima kasih kembali Pak Yudi. Semangat. Siap Ibu, terima kasih. Sadarilah masa berganti. Selamat siang Bu Eli. Apa kabarnya hari ini? Selamat siang Pak Yudi. Alhamdulillah saya baik-baik saja. Terima kasih Bapak. Iya, saya senang sekali mendengarnya. Dari percakapan kita sebelumnya, yang juga pernah kita bahas sekilas waktu itu, Bu, sepertinya ada hal yang ingin Ibu Eli sampaikan. Apa nih yang mau dibicarakan? Jadi begini Pak, sebelumnya saya minta maaf ini mengganggu waktunya Pak Yudi sebentar, karena memang saya butuh teman untuk coaching Pak, artinya meng-coaching saya gitu. Iya, iya. Saya tuh kok merasa ya Pak, rekan-rekan guru di sekolah itu banyak sekali yang mengeluh karena kondisi kelasnya yang akhir-akhir ini dirasakan membosankan. Mereka itu sering berkeluh kesah ketika jam istirahat dan kumpul di kantor. Mereka merasa murid-murid di kelasnya itu kurang aktif dalam pelajaran, Pak. Dan Iya. yang saya tangkap seperti itu masalahnya. Dan pastinya kan begini Pak Yud dan pastinya kalau mereka mempunyai pemikiran begitu akan berdampak pada minat belajar murid yang pastinya akan turun. Iya, iya, iya. Jadi Ibu Eli ini merasa bahwa teman-teman guru di sekolahnya Bu Eli itu merasa bingung gitu ya, harus bagaimana untuk menghadapi murid yang yang sepertinya kurang aktif gitu ya dalam pembelajaran, dan mungkin berpengaruh pada minat belajar mereka. Betul begitu Bu Eli? Ya betul, itu yang saya rasakan sih Pak. Baik, saya mengerti. Dari dialog yang kita ini nantinya, apa yang ingin Ibu Eli dapatkan? Maksud saya, hasil apa yang ingin dibawa pulang dari dialog ini? Saya itu menginginkan rekan guru itu lebih bersemangat lagi gitu Pak, dan murid di kelasnya itu menjadi aktif dalam mengikuti pembelajaran, antusias mengikuti kegiatan, sehingga
apa ya, dampaknya itu kan akan mendongkrak minat belajar murid dan jelasnya pasti meningkat, Pak Yud. Iya, iya, iya. Saya menangkap uh, sekilas dari pernyataan Bu Eli. Lalu apa yang membuat Ibu menilai bahwa rekan guru itu merasa putus asa, jenuh, apa bingung dalam pembelajaran di kelas? Jadi saya menilainya begini, Pak. Dari banyaknya saya mendengar keluh kesah mereka, itu mengisyaratkan kebingungan yang mereka rasakan dalam menyampaikan pembelajaran di kelas. Dan dampaknya keaktifan murid juga turun, nilai akademik muridnya juga pastinya akan menurun. Dan dari beberapa minggu terakhir, sepertinya nilai murid-murid mereka yang ada di kelas itu merosot, Pak. Jadi gitu ya. Ibu Eli menilai teman-teman guru guru kelasnya Bu Eli, di sekolahnya Bu Eli itu merasa bingung gitu ya. Dikarenakan minat belajar murid di kelasnya masing-masing turun dan mungkin kelasnya menjadi pasif. Nah, iya Pak, betul. Saya ngerti Bu. Memang Bu ya, tantangan dalam meningkatkan minat belajar murid itu memang seringkali lah kita alami. Kadang-kadang murid itu terasa jenuh dengan aktivitas mereka sehari-hari dan mungkin selalu monoton. Oke, ini menarik Bu. Mari kita bahas lebih lanjut. Jadi begini, menurut Bu Eli, lingkungan belajar yang menyenangkan itu seperti apa? Begini Bapak, menurut saya sih ya, lingkungan belajar yang menyenangkan itu yang di dalamnya itu di dalam pembelajarannya terjadi komunikasi dua arah, Pak. Di mana guru dan murid sama-sama terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Iya, Guru iya. yang tidak lagi menggunakan cara lama dalam mengajar, yang hanya selalu menggunakan metode, sehingga muridnya kan menjadi pasif dan pastinya juga tidak bersemangat dalam menerima pembelajaran. Saya rasa sih adanya komunikasi dan kolaborasi di dalamnya itu akan membuat kelas itu akan terasa lebih hidup gitu, Bapak. Iya, iya, iya. Oke, oke. Menurut Bu Eli, kelas yang terasa hidup tuh yang bagaimana Bu? Apa cuma hanya ada komunikasi dan kolaborasi saja gitu? Atau bagaimana? Hmm, Menurut saya sih kelas yang terasa hidup itu yang ya penuh warna, Pak. Yang di dalamnya itu ada semacam aktivitas yang bersinergi gitu, utuh gitu, Pak, antara guru dan kelas ada dan murid, artinya antara seluruh warga kelas gitu. Ketika guru menyampaikan materi itu siswa langsung cepat meresponnya dengan pertanyaan umpan balik, kemudian jawaban yang diberikan murid itu sesuai dengan yang diharapkan oleh gurunya, begitu Pak. Oke, oke, oke. Gambaran yang sangat bagus Bu Eli. Jadi menurut Bu Eli, lingkungan yang menyenangkan itu, lingkungan belajar yang menyenangkan itu adalah yang apa ya? Penuh warna, kemudian siswa aktif dalam pembelajaran, terus ada komunikasi yang baik antara guru dan murid. Begitu ya Bu? Ya, ya Nah, Pak, betul. oke, oke. Menurut Bu Eli, faktor apa yang mempengaruhi suasana kelas itu terasa membosankan dan siswanya pasif di dalam kelas? Eh, Menurut saya mungkin karena pembelajarannya yang monoton itu Pak, jadi murid kan nggak aktif, pasif di dalam kelas. Mereka pasti akan merasa jenuh, cepat bosan. Pasti nilai akademiknya juga terpengaruh pastinya. Iya, iya, iya. Jadi menurut Bu Eli, nilai akademik siswanya juga menurun gitu ya Bu ya, sehingga karena mungkin anak didik atau murid itu terasa bosan gitu ya. Eh, Iya Pak, betul seperti itu. oh, ya. Terus sejauh apa Ibu Eli itu menggali informasi dalam menghadapi permasalahan di kelas? Saya sudah berusaha sih Pak, berusaha melakukan pendekatan dengan mencoba menggali informasi dari teman-teman guru tentang pemahaman mereka gitu akan berbagai metode pembelajaran yang lebih interaktif seperti diskusi kelompok atau permainan edukasi. Iya, iya, iya. Jadi
Bu Eli sudah pernah menggali informasi itu ya keberatan sejawat. Iya, sudah Pak Yudi. Oke, kemudian bagaimana hasilnya, Bu? Ya begitu itu sih Pak. Beberapa teman guru masih terlihat kurang paham dalam menerapkannya di kelas. Oke. Saya mengerti. Jadi bisa ditarik kesimpulan, Bu, bahwa hasilnya sama saja ya, Bu ya, dan tidak ada peningkatan yang signifikan gitu. Iya Pak, betul menurut saya begitu. Melihat itu semua, kondisi seperti itu, bagaimana perasaan Bu Eli sebagai seorang pendidik? Kalau saya sebagai seorang pendidik, kecewa itu pasti ada. Karena apa? Karena ternyata itu di zaman modernisasi seperti ini, maksudnya zaman digital gitu, masih ada Bapak ternyata rekan-rekan guru yang masih menggunakan metode lama. Dan beliau-beliau itu tidak mau mencoba metode pembelajaran yang baru yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan murid, begitu Pak. Ya, saya paham. Jadi Ibu ini merasa kecewa gitu ya, ketika melihat ada rekan guru yang masih tidak berusaha apa ya istilahnya untuk meningkatkan kompetensinya, begitu ya? Iya, betul Bapak. Wajar sih kalau menurut saya, sebagai pendidik kita mempunyai perasaan seperti itu. Tentunya ya, Bu Eli itu tidak gampang menyerah kan untuk mengatasi tantangan tersebut? Tentu saja tidak, Pak. Kan saya di sini juga sebagai bentuk tanggung jawab saya sebagai pendidik. Dan juga prosesnya kan untuk mengatasi masalah tersebut, kan apa ya istilahnya, saya tuh mempunyai tanggung jawab kan demi sekolah juga gitu, Pak. Iya, baik. Saya apresiasi sekali dengan usaha Bu Eli. Seumpama nih ya, jika diberi nilai interval antara 1 sampai 10, di mana menurut Bu Eli angka yang cocok untuk posisi teman guru Bu Eli saat ini? Di angka 6 kayaknya, Pak. Di angka 6, 6 ya? ya. Tidak bisa lebih? Sepertinya sulit, Pak. Iya gitu ya. Sulit kalau mau diminta lebih tuh gimana ya? Iya. Jadi begitu ya, melihat kondisi Ya, rekan sekarang itu. ya karena Kemudian, kan ini Bapak, mayoritas kan teman-teman ya, kita, teman-teman saya di sekolah itu kan sudah senior, maksudnya bukan guru muda. Jadi kan untuk diajak begitu agak agak sedikit kesulitan Bapak. ya, Kak, canggung gitu ya, itu mesti ada kata-kata Iya, canggung. iya, sungkan gitu Bapak. Ya. Kemudian target yang ingin Bu Eli inginkan untuk meningkatkan kompetensi apa ya guru untuk mengenali media belajar itu mau di angka berapa? Kalau saya ditanya seperti itu, pasti saya pengennya tuh di angka 9 Pak. Gitu ya. Atau Bisa angka ya? 8 lah, angka 8, jangan angka 9 Pak. Kalau angka 9 kayaknya terlalu tinggi. Jadi mungkin Gitu angka ya. 8 sudah cukup Bapak. Dicoba dulu nanti ya, mungkin nanti angka 9 bisa gitu ya. Seperti usahanya dulu gitu. Iya, pasti. Siap. Oke. Dari dialog kita sampai saat ini, Bu, menurut Ibu apa yang dapat Ibu lakukan untuk mengatasi tersebut? Maksud saya, Bu, mungkin ada langkah-langkah yang ingin Ibu lakukan untuk meningkatkan kompetensi teman sejawat Ibu dalam mengenal dan menggunakan media pembelajaran. Ada Pak yang saya pikirkan untuk mengatasi masalah tersebut. Saya punya apa ya? Yang saya pikirkan itu ada semacam strategi begitu Bapak untuk mengatasi masalah tersebut. Oke, coba sedikit Ibu ceritakan. Saya berpikir tuh ingin melakukan gitu Pak, ingin melakukan pendampingan gitu, pendampingan kepada rekan-rekan guru, kemudian mengembangkan kompetensi yang mereka atau teman-teman guru punyai dengan mengenalkan media pembelajaran seperti Quizizz begitu Pak. Karena kenapa kok saya memilih model Quizizz? Karena model pembelajaran ini nih saya rasa cocok gitu Pak untuk diterapkan pada saat pembelajaran di kelas.
Bukan hanya kita tuh harus ceramah saja, akan tetapi dengan puisis itu kita bisa membuat beberapa aktivitas yang lebih bervariasi seperti apa ya, membuat kuis, kemudian soal-soal yang menjodohkan, kemudian video pembelajaran seperti itu, Bapak. Jadi anak-anak itu kan pastinya kalau mendengarkan lagu, musik, kemudian warna-warna itu pastinya akan lebih menarik perhatian dan pasti antusias Pak dalam pembelajarannya. Wah, bagus bagus itu Bu, bagus. Jadi Ibu ingin mencoba memperkenalkan apa ya, media pembelajaran puisis gitu ya Bu ya. Iya Pak, betul. Oke. Kemudian tentunya tidak hanya itu saja ya dalam pikiran Ibu. Mungkin ada usaha lain atau langkah-langkah selanjutnya yang ingin Ibu terapkan? Ada Pak, saya ingin mengadakan sosialisasi dan berbagi praktik baik dengan rekan guru yang lain Pak. Tapi bukan bermaksud menggurui, tapi Mhm. saya ingin bersama-sama meningkatkan kompetensi yang kita miliki masing-masing dengan memasukkan atau dengan mengenalkan teknologi di dalam pembelajaran. Saya rasa itu akan sangat membantu Pak, karena kan sekarang ini murid sudah terbiasa menggunakan gadget begitu Pak. Iya, iya, iya. Ide bagus itu, Bu. Jadi Ibu ingin memperkenalkan kuisis kepada teman guru, mungkin juga dengan apa ya, dengan media pembelajaran dengan yang mengandung teknologi gitu ya. Lalu mungkin ada lagi yang mungkin ingin Ibu lakukan? Saya tuh juga sebenarnya ingin melakukan pendampingan secara personal atau secara individu pada rekan guru yang saya apa ya, saya nilai itu ya, mungkin tidak bisa cepat menangkap seperti teman-teman yang muda-muda begitu, Pak. Tapi ada kemungkinan kan mungkin ada teman-teman yang lebih senior di atas saya ingin juga belajar, tapi mungkin kan, harus butuh proses yang juga pastinya apa ya, akan melakukan sosialisasi itu, pendampingan itu tuh Pak. Tapi di jam sela-sela istirahat, tidak mengganggu jam mengajar saya. Kemudian selain itu saya juga ingin berkolaborasi dengan teman sejawat yang sudah paham IT, kemudian yang saya bisa ajak apa ya, tukar pendapat atau saya ambil pelajarannya karena mereka mempunyai pengalaman yang mungkin sama dengan masalah yang saya hadapi sekarang. Wah, hebat Ibu. Jadi Ibu sudah memikirkan langkah-langkah sampai sejauh itu ya. Saya kagum pada Ibu. Eh, Ibu sudah apa ya, sudah mempunyai ide untuk menggunakan media IT ke dalam pembelajaran, kemudian pendampingan individu, kemudian Ibu sudah memikirkan cara apa ya tadi, kolaborasi dengan teman sejawat, dan yang terakhir tadi apa? Yang terpenting tadi apa? Komunikasi dengan atasan itu ya Bu ya. Iya Pak Yudi. Iya. Kemudian ini ya, menurut Ibu, ketika ya Ibu akan melakukan usaha seperti itu, langkah-langkah seperti itu, ada nggak yang bisa membantu Ibu untuk melaksanakan itu? Saya itu kepikiran dengan Pak Dedi Pak, karena beliau itu kan guru senior di sekolah. Kemudian pengalamannya dalam IT itu sudah cukup bagus. Mungkin nanti saya akan meminta bantuan beliau dan berbagi pengalaman dengan beliau di dalam hal IT Pak. Bagus itu Bu, saya setuju itu. Lalu kapan ini rencana Ibu mau dilaksanakan? Saya akan melakukannya dalam minggu-minggu ini Bapak. Jadi dalam minggu-minggu ini ya Bu ya. Iya Bapak. Oke. Dari dialog yang kita bicarakan dari tadi, apa yang sudah Ibu dapatkan? Eh, Sebelumnya kan saya tuh belum tahu Pak, bagaimana cara saya tuh mengatasi permasalahan yang saya hadapi sekarang, tantangan yang saya hadapi sekarang gitu. Alhamdulillah dalam percakapan ini setelah berdialog dengan Pak Yudi, sharing dengan Pak Yudi, saya sekarang lebih tahu Pak, lebih yakin gitu tentang tindakan apa yang nanti akan saya lakukan untuk mengatasi masalah saya. Iya, 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 iya. Terus target untuk menyelesaikannya kapan nih?
mungkin dalam 2 minggu ke depan, Pak. Biar kita tahu ya Bu ya, dalam 2 minggu ini ke depan ada progres peningkatan atau tidak. Bagaimana Bu? Iya betul Bapak. Jadi nanti mungkin akan saya komunikasikan lagi dengan Bapak atau kita bikin janji lagi. Kemudian saya akan bercerita kembali tentang hasil yang sudah saya lakukan dalam 2 minggu kemarin, gitu, Bapak. Oke. Jadi 2 minggu lagi kita ketemu lagi ya Bu ya. Baik Bapak. Insya Allah nanti dalam 2 minggu lagi saya akan menghubungi Bapak. Oke. Kemudian saya ucapkan gitu ya Bapak, terima kasih banyak gitu sudah meluangkan waktu untuk saya dan memberi masukan kepada saya yang sangat membantu saya dalam menghadapi masalah ini. Iya Ibu, sama-sama Bu. Semoga dari dialog ini, percakapan ini dapat bermanfaat buat Ibu. Dan sukses selalu. Kita belajar Pancasila.